Gua tuh sebenarnya kepikiran suatu senario sih ya belakangan ini. Jadi kan seperti yang kita tahu Kimi Antonelli berada di Mercedes, sementara Lewis Hamilton di Ferrari. Nah, gua nggak tahu kalau lu pada ya, tapi pernah nggak kalian kepikiran kalau 2026 itu bakal menjadi title fight antara kedua pembalap itu, di mana 21 tahun perbedaan usia mereka. Tetapi, role-nya di reverse. Dan bukan umurnya maksud gua, tapi timnya. Jadi Kimi Antonelli di Ferrari dan Lewis Hamilton di Mercedes. Wah, gimana tuh ya? Oke, saatnya gue balikin series What If lagi ke channel ini setelah sekian lama. Skuy, ngopi. Bentar bang, keren tuh baju. Nah iya nih, kaos lontong balapan ini kalian bisa cek di Instagram lontong balapan dan kalian bisa pre-order sekarang dengan DM lontong balapan di Instagram atau kontak nomor yang sudah dicantumkan dalam poster ini. Nah, bagi tim yang melontong musim ini, cocok lah pakai baju ini ya. Kalau lagi gacor ya tetap aja beli guys, selain karena 100.000 aja, belum include ongkir, siapa tahu suatu saat nanti tim kalian melontong juga di masa depan. Jadi kenapa gue kepikiran senario ini? Karena Lewis Hamilton telah menikmati kesuksesan di F1 bersama Mercedes. 6 kali gelar juara dunia pembalap, dan 8 kali gelar juara dunia konstruktor dalam 12 musim itu, di tim berbasis Brackley. Bahkan kita semua mengira Lewis akan pensiun bersama mereka sebelum akhirnya mengejutkan dunia dengan pindah ke Ferrari di 2025. Tapi kita anggap aja dia nggak pernah keluar deh dari Mercedes hingga saat ini. Sementara itu, kenapa gue berpikir jika Kimi Antonelli di Ferrari itu kayak gimana? Ya simpel aja, Italia. Alasan apa lagi coy? Pembalap muda Italia yang berpotensial di tim Italia sekaligus tim terikonik dalam sejarah F1, ya ini mah surganya Italia banget gitu. Monza aja dijamin bakal pecah kalau ini kejadian. Walaupun ini cuma halu-halu aja, di sini di series What If semua yang if kita happen kan ya. Jadi alurnya simpel aja. Mercy tetap kekeh sama lineup Lewis Hamilton dan backburner George Russell di 2026, sementara Ferrari lah yang udah notice talenta Kimi di karting pada tahun 2019 dan memfast forwardkan dia untuk langsung naik ke Ferrari di 2025 di musim debutnya menggantikan Carlos Sainz dan bertandem dengan Charles Leclerc. Gile, lu bisa bayangin nggak? Tim Ferrari yang terkenal nggak mau nge-rush pembalap muda mereka untuk naik ke tim mereka langsung ngerekrut bocah 18 tahun ke mobil mereka semusim full di musim rookie-nya. Edan eta teh. Oh ya, di sini gue juga bakal nge-switch role-nya Ollie Bearman sama Kimi ya. Jadi Kimi yang merupakan Ferrari Driver Academy, sementara Ollie Bearman yang merupakan Mercedes Junior. Kalau hasil 2025, ya udahlah kita samain aja kayak aslinya. Kedua pembalap ini lumayan struggle di era ground effect dan keduanya pun sama-sama dikalahkan oleh rekan timnya masing-masing. Tetapi di 2026, semuanya berubah karena keduanya sama-sama menyukai regulasi baru ini, 50-50 hybrid. Kira-kira performanya bakal kayak gimana bang? Pastinya Lewis akan mereok di Mercedes yang dominan itu, sementara George jadi backburner seperti biasa. Dan Kimi juga sudah mulai bisa mengimbangi Charles dan malah bisa aja menuju summer break ini sama kayak Lewis ya, berada di posisi kedua klasemen memisahkan kedua Mercedes. Di real life maksudnya ya. Jadi ya simpelnya, alur mereka gue ubah aja. Sama-sama top 2 klasemen dengan gap point yang kurang lebih sama kayak di real life, tapi beda tim aja dan beda posisi jadinya. Akan sangat menarik untuk melihat apakah jika A2 Ferrari Monza nanti bekerja dengan baik, bisa nggak Kimi sama Ferrari mendekat ke Mercy dan Lewis? Nah, maunya gimana nih guys? Demi keseruan fans dan tifosi, ya berhasilin aja lah bang. Oke, siap, gue berhasilin. Dapat dikatakan, update A2 ini membuat Ferrari sudah mulai nge-cut defisit mereka yang lebar itu dari Mercedes dari segi PU dan mungkin manajemen baterai juga. Sehingga dengan sasis dan PU yang sudah memadai, plus kalau reliability-nya masih gacor, mobil Ferrari ini udah makin gokil lah ya. Dan untuk menyenangkan kalian semua para tifosi, Kimi bakal menang di Monza dengan mobil Ferrari itu di depan para tifosi. Gak hanya ini tuh memerahkan Monza, lalu memberikan boost bagus dan antek-anteknya konten jedak-jeduk itu, tapi ini juga akan menjadi sinyal bahwa jika Mercedes gak hati-hati, ya Kimi dan Charles dan Ferrari siap merepotkan mereka sampai akhir musim. Dan kita beranggapan aja, George dan Charles juga bakal ikut campur di beberapa balapan dengan meraih kemenangan. Dan jangan lupakan juga mobil pepaya itu. Kalau Max di Red Bull-nya, ya bisa berhasil berhenti spinning dengan Macarinari Ring itu aja dulu deh. Cak ya lah bang, udah kayak nyuruh orang berhenti ngerokok aja. Tetapi gue akan manjakan kalian di senario ini dan storyline ini bahwa menuju bentar. Abu Dhabi katanya nggak jadi ya bang ya? Kalau kata Tokoha sih kabarnya nggak jadi dan kemungkinan bakal dipindahin ke Eropa untuk ronde terakhir. Kemungkinan ya kalau nggak Imola, Istanbul, ya Portimao. Menarik. Walaupun jujur nih ya,
gue sih lebih prefer Las Vegas jadi last race. Cocok aja gitu kan, dan gue akan jelasin kenapa cocoknya ya di video-video kapan-kapan lah ya, ntar lah gue lihat nanti. Oke, sebelumnya mari kita ganti musiknya jadi yang lebih epic karena biar masuk suasananya nih. Oke, tapi demi keepikan storyline ini, gue akan pilih Imola. Walaupun dalam hati gue lebih suka Istanbul, dan secara track harusnya yang paling seru di antara ketiga track yang gue sebut tadi. Tapi demi wahai tifosi yang nantinya akan meramaikan datang ke sana untuk menonton adik asal Bologna di mobil merah itu, gak hanya meraih gelar juara dunia pertama, gak hanya menjadi juara dunia yang menyetir Ferrari setelah sekian lama, tetapi juga ingin melihat sejarah tercipta di mana Kimi dapat memecahkan rekor Sebastian Vettel dalam menjadi juara dunia termuda dalam sejarah F1. Eits, sabar dulu tapi, karena Lewis pun gak kalah juga untuk memiliki alasan yang masuk akal kenapa dia mau jadi juara dunia di sini dan sepengen itu. Setelah kena rob di 2021, kalau menurut beberapa orang, dia ingin menyelesaikan story-nya yang tertunda selama 5 tahun itu. Meraih gelar ke-8 dan resmi menjadi pembalap dengan jumlah juara dunia F1 terbanyak dalam sejarah. Menyalip rekor Michael Schumacher yang merupakan pembalap kebanggaan tifosi hingga saat ini di depan mereka semua juga. Bah, ini sih kalau enggak ya gue nggak tahu apa lagi. Semua mata tertuju ke perebutan gelar juara dunia antara masa lalu versus masa depan. Siapakah yang akan menang? Nah, setelah semua penjelasan tadi, gue akan berikan ke... nungguin ya. Oke. Gue akan berikan ke Lewis Hamilton di Mercedes-nya. Waduh, digerebek gue sama tifosi di bentar lagi ya. Oke, gue jelasin dulu kenapa Lewis. Karena pengalaman. Itu aja sih. Lewis di Mercy itu kalau gak diganggu sama reliability bakal gelo. Karena di Ferrari aja udah kayak gitu, apalagi di Mercy yang lebih dominan. Untuk Kimi, dia mampu memberikan Lewis hard time aja di musim keduanya di F1 itu udah oke banget. Di Ferrari pula ya kan. Tetapi ya pengalaman masih kalah jauh. Tapi disinilah dia akan belajar. Itu berarti Lewis berhasil meraih gelar ke-8-nya, resmi menjadi GOAT F1 secara statistik, gelar Jordan, dan mungkin di sini juga momen yang pas untuknya akhirnya pensiun. Kalau misalkan skenario ini kejadian, ya udah pasti rame lah dunia F1 ya. Disinilah Oli bisa langsung naik ke top team, karena Lewis kan udah pensiun, dan dialah future Mercy berikutnya di universe ini. Bentar deh bang, kalau gitu, dia balapan di tim mana aja dari tadi kalau udah di Mercy Junior? Ya tetap Haas lah. Lah, kan Haas bang? Iya paham, cuma ya kan Kimi langsung naik ke Ferrari, tadi kita ngomongnya. Ya otomatis Haas tetap kosong dong. Ya Mercy ya bayar lah kursi Haas itu untuk dia. Ya emang agak susah sih, tapi anggap aja itu terjadi. Ini kan what if aja ya, halu aja gitu. Oke lah, sekian video kali ini. Setidaknya di sini rekor juara dunia termuda Sep masih aman ya. Sial ternyata nih guys, alasan Dharma milih Lewis yang juara dunia, buangke lah. Tahu aja kalian. Oke lah, sekian video kali ini. Ingat guys, jangan lupa untuk beli kaos lontong balapan ini. Ada 2 warna, hijau dan putih, tinggal pilih aja mau yang mana. Bisa DM Instagram lontong balapan atau kontak nomor yang dicantumin di gambar. Oke, gimana menurut kalian? Seneng gak nih sama skenario yang gue bikin? Atau malah endingnya malah sialan nih gara-gara kalian terus motivasi dan kalian mau lihat Kimi dan Ferrari juara dunia ya? Tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abangnya capek. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh... Okay guys, thank you for watching.